Saya nggak tahu apa yang dia mau dari gugatan hak asuh anak itu, karena sama sekali tidak ada rebut-rebutan, nggak ada ibarat kata berantem soal anak. Banyak poin di hasil mediasi yang beliau ingkari pun saya tidak protes, karena beliau selalu bilang alasannya anak happy, jadi ya udah gitu, selama anak itu happy go ahead gitu. Tapi sekarang karena kemarin saya sangat kaget begitu di sidang pertama saya hadir, beliau bilang di depan majelis hakim bahwa kenapa nuntut lagi, karena katanya beliau merasa anak-anak dikuasai oleh saya menghalang-halangi beliau. Dia kesusahan deh ketemu anak, katanya selama 2 minggu kemarin, baru selama 2 minggu saya nggak ketemu, baru kemarin aja ketemu. Padahal selama saya umroh pun anak-anak bersama beliau itu beliau menginap di rumah saya mempersilahkan beliau datang ke rumah, silahkan nginep, karena anakku yang nomor 3 kan sakit pneumonia, jadi nggak bisa dibawa keluar rumah. Itu jadi menurutku aku sudah cukup sangat open sama dia, silaturahmi banget, walaupun beliau tidak memberikan nafkah, saya tetap mempersilahkan beliau. Maksudnya gini loh, kalau masalah nafkah saya nggak mau keluar-keluar tadinya, karena kesannya kayak gimana banget ya, saya kayak ngejatohin banget harga dirinya. Walaupun saya udah jatuh. Tapi gimana ya, saya nggak ngerti. Makanya kalau memang sesuai yang beliau katakan bahwa dia nggak bisa ketemu anak, dia gini dan gitu deh. Saya sampai pada saat itu agak emosi waktu sidang. Saya sampai bilang sama majelis hakim tuh kayak gini, apa yang Bapak katakan di sini di depan pada saat sidang dengan di WA itu sangat bertolak belakang. Di WA itu baik-baikin saya, katanya mau damai dan lain sebagainya. Tapi beliau bilang, iya saya mau damai itu masalah nafkah. Saya agak nggak ngerti, damai masalah nafkah itu maksudnya mungkin mau ngasih berapa aja terserah dia, mau ngasih kapan aja terserah dia, suka-suka kali ya, begitu ya maksudnya damai soal nafkah tuh. Tapi kalau soal lain-lain saya tidak mau damai. Jadi kalau gitu ya sudah, kalau memang beliau mau udah menabuh genderang perang ya sekalian aja, anak-anak nggak usah ketemu sama bapaknya lagi. Membeberkan bukti nggak di ruang sidang perihal dia kesusahan, kesulitan untuk bertemu anak? Nah itu dia belum. Jadi memang kemarin itu kan benar-benar yang aku hadir itu sidang pertama itu memang nanya, cuma baru nanya, hakim itu nanya kabarnya gimana setelah 2 bulan ini, ada perubahan apa. Beliau bilang tidak ada, padahal banyak sekali bukti bahwa anakku pun yang satu itu 1 bulan di rumah dia. Saya punya banyak bukti juga bahwa tidak pernah ada yang namanya saya menghalang-halangi. Malahan yang dia sampaikan ke hakim, 2 minggu dia nggak bisa ketemu anak, itu saya punya bukti bahwa sebetulnya beliau yang nggak mau anak-anak ke sana. Jadi pada saat itu saya nanya, anak-anak nggak dijemput di weekend? Dia bilang belum bisa karena saya kerja, ada meeting. Jadi 2 minggu itu beliau nggak ketemu, itu karena beliau yang bilang tidak bisa karena bekerja, bukan saya menghalangi. Saya punya buktinya. Jadi nggak apa-apa, karena memang sekarang udah masuk ke perkara sidang, pemeriksaan perkara. Jadi nanti bukti-bukti tinggal dikasih aja. Cuma sayangnya ini tuh sidangnya tuh sidang tertutup ya. Saya malah pengennya sidang terbuka. Jadi media sekalian aja, nggak usah nanya saya nonton Itu di pengadilan Depok ya? Depok. Oh, nah Depok. Ini dia yang aku agak bingung, karena setauku kalau dia di pengadilan agama sudah ada putusan dan dia mengajukan banding harusnya ke pengadilan tinggi kan. Tapi ini dari pengadilan tinggi dioper lagi ke pengadilan agama. Jadi sekarang kayak hasil yang kemarin tuh kayak cuma gimmick jatuhnya gitu. Dari pengadilan tinggi dioper lagi ke pengadilan agama, dan saya akhirnya bersidang lagi di pengadilan agama. Dan yang dilakukan sekarang, proses yang sekarang sedang dilakukan memang keinginan pihak penggugat.